Oke, untuk melihat hasilnya, R hitungnya boleh yang paling ujung kanan, paling kanan, seperti ini. Nah, yang dilihat itu adalah ini, version correlation ini. Kita lihat ya, barisnya ini baris apa? Nah, ini kan version correlation. Artinya yang baris pertama ini adalah hasil R hitungnya. Kalau signifikan to Toilet ini adalah ya taraf signifikannya. Untuk N ya, untuk N ini adalah jumlah responden. Jumlah respondennya ada 58. Oke. Nah, ini 0,204. Nah, ini dibandingkan, ini R hitung. Yang ini R hitung dibandingkan dengan R tabel. Kalau yang di bawahnya ini taraf signifikan, taraf signifikan. Nah, boleh melihat yang paling kanan atau melihat yang paling bawah. Tapi mendingan lihat yang paling bawah supaya kita tahu itu adalah baris R hitung. Nah, seperti ini. Skor totalnya kan. Nah, version correlation ini adalah R hitung. Sama kan skornya tadi dengan di samping 0,204. Nah, coba kita lihat untuk responden 58 ya, di sini dia nggak ada bintang. Dia nggak ada bintang. Soalnya di sini ada bintang. Nah, untuk bintang 1 korelasinya 0,05. Kalau bintang 2 berarti 0,01. Kita tadi to Toilet ya, korelasi. Nah, maka kita bandingkan ini ya, bandingkan dengan R hitung yang korelasinya di bawah 0,005. Ini nggak valid ini sepertinya. Kenapa? Cara pertama dilihat membandingkan R hitung ini ya, yang R hitung ya. Version correlation itu R hitung. Ini R hitung. R hitung sampai ke kanan itu R hitung. Ya, item 1, item 2, item 3, item 4. Nah, ini hasil R hitung item 1, 0,204. Coba dilihat dari R tabel. Cari R tabel, taraf signifikannya 5%. Taraf signifikan 5%, berapa nilainya untuk responden 58? Misalnya saja ya, misal 0,3, misal 0,42 misalnya. Nah, ini kan di bawah R hitungnya lebih kecil dibanding R tabel. Ini nggak valid. Ini nggak valid. Yang ini ya, ini 0,560, berarti dia valid. Kenapa? R hitungnya lebih besar dari 0,42 dari R tabel. Ini tidak valid. Kenapa? Karena di bawah. Nah, misal ya, tapi dicari, tolong bantu saya cari R tabel dengan responden 58, taraf signifikan 5%, berapa skor R hitung R tabelnya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua bisa melihat dari taraf signifikan. Kalau taraf signifikannya ya lebih besar atau lebih besar dari taraf signifikan yang kita pilih 0,05, artinya dia tidak valid. Nah, ini terlalu besar. Kalau dia di bawah 0,05, lebih kecil dari 0,05, berarti dia valid. Nah, taraf signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti tidak valid. Itu cara kedua melihat valid atau tidak validnya hasil product moment. Yang pertama membandingkan R hitung dengan R tabel dan melihat tanda bintang juga. Kemudian cara yang kedua adalah taraf signifikansinya. Apakah dia lebih kecil dari taraf signifikan yang kita pilih? Kalau dia lebih kecil, dia valid. Tapi kalau dia lebih besar dari taraf signifikan yang kita pilih, 0,05, ya taraf 5%, berarti ini tidak valid. Nah, item kedua dia valid. Kenapa? Taraf signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan lebih kecil pula dari 0,01. Artinya dia valid. Lihat saja dari sininya. Valid tidak? Ini hampir ya, tapi udah berlebihan. Hampir tidak valid. Ini tidak valid. Item 4 tidak valid. Item 5 valid. Item ini kalau di bawah 0,5, tapi ini taraf signifikannya 1%. Ya, nanti kita lihat lah R hitung. Mendingan lihat di sininya. Ini bisa jadi valid, ini bisa tidak. Lihat juga. Kalau di bawah 0,01 berarti dia tidak valid. Tapi kalau 0,0 ini pas-pasan ini, bisa valid nih. Nah, begitu cara melihatnya. Membandingkan R hitung dengan R tabel atau melihat taraf signifikan. Taraf signifikan yang kita pilih apa? Dari sini bisa dipahami pertanyaan Krishna tadi? Halo? Siap, bisa Bu. Mohon maaf Bu, tadi agak kecepatan yang R hitung R tabel itu cara ngitungnya gimana Bu? Untuk kenapa maksudnya dia lebih besar atau lebih kecilnya itu kalau R tabel bagaimana cara mencarinya kalau R tabel lebih? R tabel itu cari di internet. Cari R tabel. Coba, sudah dapat belum? Saya buka ya di sini ya.
Airtable. Nah, sini. Nampak tidak? Saya buka Google. Nampak kah? Halo? Teman-teman? Iya, Bu, kelihatan tapi belum kelihatan Google-nya. Oh, udah. Bentar. Saya lagi klik. Oke, kita cari Airtable product moment. Mana bisa cari pakai Excel juga bisa ya, tapi nanti saya lupa ini rumusnya gimana karena jarang suka lihat Air product moment, tapi juga bisa kok carinya pakai rumus di Excel. Nah, misal ini kan ada banyak macam nih, ada yang 2 saja, ada yang 5%. Coba kita lihat yang ini. Teman-teman masih memperhatikan? Ada janji Masih, Ibu. ya. Oke, kalau minggu kemarin saya minta maaf karena ada uji coba, jadi saya ganti, tapi saya minta gantikan kan nggak bisa kan. Alhamdulillah untuk kelas siang minggu kemarin saya ganti, hari Selasa mereka mau, Selasa atau Rabu mereka bisa. Hari ini saya bisa semua karena semalam terakhir saya input data, jadi sudah sedikit nyaman, tinggal tugas-tugas yang lain saja. Tetap, walaupun sudah libur tetap banyak tugas. Nah ini ya. Ngajar di UM di Unmer. Jadi koyo bek ngono ku lho wong iki mesti. Oke, baik ya. Nah, kita cari. Nah, ini Airtable-nya nggak bisa di-download ternyata. Kita cari yang bisa di-download. PDF. Jadi kata kuncinya PDF. Wah, ini ada yang script tapi ya. Oh, ini ada yang dokumen. Coba. Akademia Edu bisa di-edit enggak ya? Akademia Edu. Nah, ini ada yang dokumen, ada yang PDF. Nanti bisa cari yang bisa di-download. Atau hanya kita melihat saja di internet yang tidak di-download. Banyak kan tadi? Ada yang sudah berhasil? Nah, ini kita download. Bisa nggak? Coba kita download. Nah, ini sudah bisa di-download ya. Sebentar, masih loading. Masih proses ya, bentar.
Habis ini ada mata kuliah apa? Psikologi sosial, Bu. Dengan Ibu? Ibu Rati, Bu. Berarti ya. Oke, udah muncul. Oh, ini hanya satu, taraf signifikannya 5%. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini yang taraf signifikan 5%, kita pilih yang two toilet ya, yang two toilet tadi 58 ya. Nggak sampai lagi. Udah download, nggak nyampe. Oh, ini ada. Ini respondennya kan, yang N ini respondennya, ini two toilet, tapi ini kalau uji satu sisi itu two toilet, kalau dua sisi itu one toilet, ini two toilet, dua sisi ya. Nah, kalau ini kita pilih yang 5%. Ini semuanya 5% kok. Yang tabel R ini khusus 5%. Cari yang 58. Yang two toilet 58, R tabelnya adalah 0,258. 0,258. Artinya, R tabel ini 0,258 kita bandingkan dengan R hitung tadi, hasil R hitung. Nah, ini tadi kan 0,258 kan? Artinya R hitung ini lebih kecil dari 0,25. Kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, artinya ini tidak valid. Ini tidak valid. Ini lebih besar dari R tabel. R tabel tadi 0,258. Ini 0,5, artinya dia valid. Nomor 3 ini dia valid, di atas 0,258. Nomor 1, nomor 4 tidak valid. Dia di bawah 0,258. R hitungnya lebih kecil. Nah, ini yang item 245, item kelima ini valid. Skor R hitungnya lebih besar dari R tabel. Jadi ini dibandingkan dengan R tabel. Bisa dipahami, teman-teman? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Nomor 6, valid tidak? Valid ya? Nomor 7, valid tidak? Coba saya copy, saya pindahkan ke Excel ya. Saya pindahkan ke Excel ya. Hasil ini saya copy ke Excel. Saya copy. Saya pindahkan ke Excel. Masih loading tab, saya tambah sheet. Pokoknya nggak mau. Enable editing, sorry. Sesuai dengan nggak mau. Sorry. Oke, saya tambahkan, saya pindahkan di sini di Excel ya, untuk lihat valid tidak validnya. Oke, kita lihat skor paling bawah. Nah, kita bandingkan dengan tadi berapa R tabelnya? T tabel, sorry. T tabel 0,258. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, nah ini. Yang ke samping ini R hitung. Nah, ini kita kasih tanda kuning. Termasuk ini R hitung. Version correlation-nya R hitungnya. Nah, ya. Nah, ini cara pertama kita lihat. R hitung kita bandingkan R tabel. Lebih kecil atau lebih besar? Item 1 lebih kecil R hitung apa lebih besar R tabel? Jawab. Halo?
Lebih kecil R Lebih kecil. hitung. R hitung. Nah, kalau dia lebih kecil dari R tabel, valid atau tidak? Valid. R hitung lebih kecil dari R tabel, tidak valid. Ya, R hitung lebih besar dari R tabel, baru valid. Nah, kalau ini R hitung lebih kecil dari R tabel, berarti tidak valid. Paham? Coba, item kedua, valid atau tidak? Valid. Valid. Kenapa valid? Kenapa valid? Karena R hitung lebih besar daripada R. tabel. Iya, R hitung lebih besar dari R tabel, berarti dia valid. Second. Nomor 3, Valid. valid. Nomor 4, Tidak valid. tidak valid. Nomor 5, Valid. Valid. nomor 6, Valid. nomor 7, Valid. nomor 8. Tidak valid. Nah, tidak valid. Tidak hanya skornya di bawah R tabel, dia juga ada tanda negatif. Kalau ada tanda negatif berarti dia tidak valid. Langsung saja. Selanjutnya, Tidak. tidak valid. Tidak valid. Ini 0,400 valid. Valid. Tidak valid. Tidak valid. Ini Valid. 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 Ini Tidak valid. Tidak valid. valid kan? Kan di bawah. Tidak valid. Ini tidak valid. Ini valid. 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 Tidak valid. Tidak valid. 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 Tidak valid. Valid. Tidak valid. Tidak valid. Salah. Valid. 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 Tidak valid. 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 Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid. Ini besar. Valid. Tidak valid. 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 Tidak valid. 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 Tidak valid. 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 Tidak valid. Nah, oke. Kita yang valid kita putihkan kembali saja. Ya, atau yang tidak valid kita ganti merah gitu ya. Oke, kita ganti merah. Salah. Loading. Salah klik. Yang tidak valid kita merahkan saja ya. Terus, nah ini tidak valid. Yang kuning tetap valid ya. Biar tahu aja. Oke, yang tidak valid ini ya. Oke, bisa dipahami ya caranya valid tidak valid? Siap, bisa Bu. Oke, bisa. Nah, ini harus dicek kisi-kisi. Saya kan nggak ada kisi-kisinya karena pakai data. Kemarin mahasiswa S3 mau ngolah data, mau praktek gitu ya, praktek konfirmatori. Tapi beliau tidak mengirimkan ini kisi-kisi. Nah, harusnya maka kenapa saya meminta Anda untuk mengumpulkan tugas kisi-kisi juga, jangan hanya instrumennya.
nanti hasil uji validitas kelompok Anda itu akan ketahuan. Yang tidak valid itu aspek apa saja yang tidak terwakili. Apakah perlu langsung dibuang, digugurkan, tidak dipakai, yang tidak valid, atau malah memang perlu direvisi. Item-item tidak valid itu direvisi kembali menjadi item-item yang mudah dipahami oleh responden, redaksinya, kalimatnya itu mudah dipahami, sesuai dengan apa yang hendak diukur gitu. Nah itu maksudnya teman-teman, ya. Itu cara pertama, ya. Cara pertama kita melihat item yang valid tidak valid dari hitung. Cara kedua boleh dilihat dari taraf signifikan seperti ini. Taraf signifikan ini mau pilih yang 1% atau 5%. Kalau 5% di atas harus di bawah 0,05. Kalau kita pilih 1% harus di bawah 0,01. Ini saja sudah bisa dilihat taraf signifikannya tidak valid. Kalau ini valid karena di bawah 0,01 kan dia 0,00. Nah ini valid karena pas standar di bawah 0,01 ya. Ini tidak valid. Jadi ada sinkronisasinya, ada kesamaan. Kalau itemnya tidak valid, sudah bisa dipastikan taraf signifikannya juga tidak valid. Jadi dua cara Anda bisa melihat dari hitung, juga bisa dilihat dari taraf signifikannya. Paham? Cara melihat item valid atau tidak valid. Ya, cara keduanya dilihat taraf signifikannya. Kalau ini kan lebih besar dari 0,1 atau 0,05, tidak valid, tidak valid. Ini juga tidak valid. Ini juga tidak valid. Ini juga tidak valid. Kalau ini pas-pasan dia valid. 0,01 kan di bawah 0,1. Kalau ini valid, ini valid. Bisa dipahami? Krishna? Bisa, Bu. Oke. Saya belum membuang item-item yang tidak valid ya. Saya belum membuang item-item yang tidak valid. Saya ulangi, saya belum membuang item-item yang tidak valid. Saya langsung ke cara yang kedua. Nanti ketika reliabilitas, nah ya, cara kedua ya. Cara kedua uji validitas dengan analisis butir. Klik analyze, klik scale, klik reliability. Ini dimasukkan semua, kecuali ya dimasukkan juga enggak apa-apa sih. Oke, enggak apa-apa. Kita masukkan saja. Langsung kita klik alpha Cronbach, enggak masalah. Klik OK. Oh, salah saya. Ada yang belum saya ketik. Saya ulangi ya. Item totalnya nggak masuk. Jadi untuk analisis butir kan. Nah, dia hanya, kalau kita langsung klik OK, hanya uji reliabilitasnya. Jadi untuk uji reliabilitas, belum harusnya yang kita masukkan kalau untuk langsung uji reliabilitas, hanya item yang valid yang kita ukur. Tapi saya tidak ini, tidak untuk langsung klik ininya, untuk uji reliabilitas nanti. Cara kedua untuk uji validitas, klik scale, klik reliability. Oke, ini sudah tadi ya. Kita lupa klik ini, item. Klik scale item delete ini. Langsung continue. Oke. Mau pakai turkis juga boleh. Nah, yang dilihat ini namanya analisis butir. Kalau dilihat dari sini reliabilitasnya tinggi ya, 0,7. Tetapi kita belum uji validitas karena semua item tadi dimasukkan. Karena kita masih melihat valid atau tidak. Jadi saya ingin membandingkan antara uji produk moment dengan analisis butir. Nah, yang dilihat adalah corrective item ini, kolom ini. Kolom corrective item total correlation. Skor ini dibandingkan dengan 0,3. Saya ulangi, skor ini kita bandingkan dengan 0,3. Saya copy lagi. Ini contoh analisis butir. Analisis butir ya. Nah, yang kita lihat itu kolom ini. Kolom ini yang saya warnai. Nah, nilai skor di kolom corrected item total ini dibandingkan 0,3. Jika hitung ini lebih besar, ini ya, maksudnya per skor ini lebih besar dari 0,3, maka dia valid. Coba, item 1 valid atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena lebih kecil dari 0,3. Tidak valid. Nomor 2? Valid. Valid.
Nomor 3, Tidak. Tidak valid. nomor 4, tidak valid. Nomor Tidak. 5, nomor 5, Valid. valid. Nomor 6, Valid. Valid. valid karena sama ya, hampir sama dengan atau lebih ya. Sama dengan atau lebih dari 0,3. Nomor 7, Tidak. 7 tidak valid. 8, Tidak. Tidak. 9, Tidak. Tidak. 10. Valid. Valid. Nah, nomor 11 tidak valid. Tidak. 12 valid. Valid. 13 tidak Tidak valid. valid. 14 tidak valid karena di bawah 0,3. Ini juga banyak tidak valid. Nah, kalau pakai analisis butir banyak yang tidak valid ya. Nah, ini valid. Valid. Tidak valid. Ini pas-pasan, valid lah. Valid. 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 Paham? Dan selanjutnya, ini cara kedua, analisis butir pakai uji validitas pakai analisis butir alpha Cronbach yang dilihat corrective item total. Nah, sekarang bagaimana kita cara melakukan uji reliabilitas? Kita klik dari produk momen ya, dari produk momen dulu misal. Dari produk momen, klik correlate, klik scale, klik reliability. Oke, ini sudah tadi ya, ini sudah tadi. Kemudian anggap saja kira-kira yang tidak valid tadi mana? Item-item ketika kita uji reliabilitas, yang dianalisis adalah butir-butir yang valid. Yang tidak valid tidak boleh dianalisis, maka keluarkan. Yang tidak valid tadi dikeluarkan. Boleh Anda susun ulang datanya di Excel atau boleh langsung dari sini saja. Asal ditulis yang tidak valid yang mana saja. Misalnya item 3, ini misal-misal saja ya, harusnya dicek dulu ya. Oke, saya cek dulu saja. Pakai yang tadi ya, pakai yang tadi. Oke. Biar teman-teman, coba kita cek. Yang produk momen, hasil produk momen. Item 1 tidak valid kan? Nah, item 1 tidak valid. Mana dia tadi masuk? Nah, ini item 1 keluarkan. Yang tidak valid kemudian 1. Ini item 4. Nah, anggap saja apa yang kita lakukan ini misal ya adalah item-item yang tidak valid. Paham? Harus dicek dengan kesesuaian ya. Paham tidak? Siap, paham Bu. Anggap saja 15 tidak valid. Saya tidak ngecek lagi hasil kita tadi. Kurang lebih begitu. Yang tidak valid keluarkan. Misal udah banyak yang tidak valid dikeluarkan. Langsung saja yang valid-valid inilah yang dianalisis, langsung klik OK. Kan ini alpha Cronbach, kemudian klik OK. Nah, nilai reliabilitasnya yang baru ini, hasil baru ini 0,704. Berarti tinggi, ada N-nya ada 48 item. Padahal awalnya tadi berapa? 53 item kan? 52 item kan sama skor total, berarti 52. Yang tidak valid tadi baru 4 apa 5 yang kita buang. Harusnya sesuai dengan hasil data ya, tapi saya menunjukkan caranya saja. Ini sudah termasuk tinggi. Dia reliable. Kalau yang tidak valid tadi kita buang semua, pasti tinggi skornya. Semakin ketika tingkat reliabilitasnya sebelum dan sesudah dibuang yang valid dan tidak valid itu akan berubah. Setelah dibuang item-item yang tidak valid, ini akan meningkat biasanya skor tadi. Tapi karena saya tadi tidak melihat ini, mau cepat saja ya hasil berdasarkan perhitungan ini, maka masih kecil, tapi udah reliable. Tapi tingkatnya tidak terlalu tinggi. Udah tinggi 0,7 tuh. Tapi kalau lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, di atas 0,7, 0,8, 0,9, nah itu kuat tingkat reliabilitasnya. Dari sini paham? Paham Bu. Nah, kalau kita mau uji analisis reliable dari data, oke, sama juga caranya. Kalau ini hasil analisis butir tadi ya, hasil analisis butir tadi yang valid
Yang tidak valid, coba analisis butir tadi. Nah ini, oh sorry, lihat di Excel aja. Yang ini tadi. Nah kita lihat nomor 1 tidak valid. Mana tadi analisisnya? Kembali, nomor 1 tidak valid. Kita buang. Nomor 3, 4, Nomor 7, 8, 9. 3. Oke, bentar. 3, 7, 8, 9. 4, 7, bentar ya. 7, 8, 9 ya? 9, kemudian 11, 13 gitu ya. Nah, kurang lebih nanti sesuaikan dengan yang tidak valid. Banyak kan tadi yang tidak valid, ini yang nampak saja. Langsung aja klik OK alpha untuk reliabilitasnya. Coba kita lihat. Hitungan yang terakhir ya. Reliabilitasnya 0,7. Sebelum kayaknya ini, sebelum dibuang 0,704. Harusnya lebih meningkat, tapi karena banyak yang belum dibuang kan, harusnya ini meningkat karena banyak yang tidak valid tadi belum dibuang, maka masih 0,7. Tapi dia reliable, sorry. Ini reliable. Jadi hasil reliabilitasnya lihat dari sini. Coba kita lihat item 2, lihat skornya di atas 0,3, di atas 0,3 ya enggak? Bagus ya. X16 kan belum dibuang, memang nggak valid. Paham? Paham cara ininya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Paham, Jadi Bu. yang tidak valid ini dibuang semua. Yang tidak valid ini sampai akhir, ya. Bisa dipahami? Uji validitas, reliabilitas, paham? Bisa. Siap, paham. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Selanjutnya, kita lakukan analisis faktor. Analisis faktor kita klik dimension reduction, kita klik faktor. Nah, semua item ini kita masukkan. Ctrl A. KMO, kita klik KMO anti image. Ya. Klik continue. Extraction nanti saja ya. Oke, continue. Kita klik OK. Ini analisis faktornya, kita lihat. Nah, yang dilihat itu adalah KMO-nya mana? Padahal KMO tadi muncul ya. Kalau dia di atas 0,05 bisa ditindaklanjutnya. KMO-nya harus di atas 0,05. Coba saya ini dulu outputnya. Tidak saya save. Saya ulang analisis ya. Saya klik analyze. Klik dimension reduction. Jadi di atas reliability ya. Klik faktor. Oke, datanya udah masuk semua. KMO dan anti image udah. Continue. Extraction, population matrix. Rotation. Klik Parimek. Ya, klik Parimek. Continue. Oke.
Oke, ini deskriptifnya. KMO-nya nggak keluar ya, berarti ada yang salah nanti ya. Dia harus 0,5. Kemudian kita lihat komponen matriknya, komunitasnya, total experience, komponen metriknya nggak keluar. Anti image-nya nggak keluar. Oke, ulang analisis, ada yang salah. Coba. Nggak keluar komponen matriknya. Kok anti image-nya nggak keluar ya? Nah, ada yang salah. Image-nya udah. Nah, ini faktor analisisnya. Berarti komponennya nggak masuk ya. Nggak keluar. Tidak keluar. Coba saya klik dulu ini. KMO-nya nggak mau keluar. Berarti ada yang salah. Yang penting tuh KMO dan anti image-nya. Nah, keluar KMO-nya. Nah, kalau KMO-nya ini udah bisa ditindaklanjuti, dia di bawah 0,05. Ini bisa diterima langsung ke anti image. Nah, kita lihat itemnya. Harusnya ada tanda AA ya. Kalau ada AA itu berarti valid. Oh, ini nggak masuk ya. Bentar. Nah, item 1. Oh, nggak ada tanda A-nya ya. Berarti nggak valid dia. Banyak yang nggak valid. Tapi nggak muncul A-nya. Nah, kalau nggak ada huruf A-nya ini nggak bagus berarti itemnya. Huruf A-nya nggak, ini banyak yang nggak valid. Nggak bisa masuk ke tahap berikutnya. Karena ini nggak muncul huruf A-nya. Harusnya ada huruf A yang muncul di sini. Nah, ini baru tahap ya, baru tahap pertama.
Dilihat itu kan banyak yang anti image. Oh ini sorry saya yang salah. Ini kan ada dua bagian. Yang dilihat itu anti image-nya yang ini. Ngapunten, saya lupa. Nah yang dilihat itu bagian AA ini nah. Sorry anti image yang ini ya, yang ada A. Nah ini anti image-nya. Ini bisa tindak lanjut. Sorry saya salah. Ada dua bagian yang dilihat ini. Oke? Yang ada AA ini ya. Nah, ini tidak selesai di sini, masih ada tahap selanjutnya. Paham? Ini yang dicek, masuk atau tidak. Teman-teman, jadi untuk analisis faktor itu di situ, ini. Tapi ini nggak sampai selesai di sini. Ya, yang ada AA-nya. Yang dilihat adalah skor yang ada AA-nya ini. Nah, minggu depan saya lanjutkan untuk tindak lanjutnya. Kita sama-sama pelajari dulu untuk analisis faktor. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk satu dulu, analisis butir, uji validitas produk moment, kemudian uji reliabilitas. Bisa dipahami? Analisis faktor, minggu depan saya lanjutkan lagi. Bisa dipahami? Halo? Allah bisa, Bu. Oke. Saya meyakini teman-teman tuh bisa. Semua analisis yang ada kita pelajari, baik itu statistik parametrik